Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tugas kuis UTS, yang dimana yakni tentang teori dan contoh kasus fungsi linier dalam penerapan ekonomi di dunia matematika bisnis. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Prasetyo dari kelas N Matematika Bisnis, NPM 2101 2010080, Prodi Manajemen. Selanjutnya, mari kita langsung ke dalam materi. Next. Teori yang pertama, penerapan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen, di mana Pmax ini adalah jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen atau harga tertinggi yang rela dibayar oleh konsumen, dan PR ini adalah selisih atau harga real yang harga sebenarnya yang dibayar oleh konsumen, dan PR ini sebagai kuantitas real. Jadi surplus konsumen ini berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Untuk menemukan surplus konsumen, maka yang kita perlukan adalah dengan menggunakan rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Oke, untuk selanjutnya, kita langsung masuk saja ke materi pembahasan contoh soalnya. Di sini telah diketahui fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q, di mana kita disuruh untuk menghitung besarnya surplus konsumen dan menggambar grafiknya jika harga pasar tersebut adalah sebesar 80.000 per unit. Dan yang B ini adalah jika harga pasar turun dari 80.000 menjadi 60.000 per unit, maka hitung surplus konsumen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Baik, maka dari itu kita langsung jawab yang A terlebih dahulu. Untuk menggambar grafik, kita akan memerlukan atau mencari titik potong terlebih dahulu. Yakni di sini adalah kita harus menemukan titik potong sumbu Q. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 min 4Q. 4Q kita pindahkan di sini dan 120 kita pindahkan di sini, maka akan menjadi 120 bagi 4 sama dengan 30. Jadi Q sama dengan 30. Untuk selanjutnya, untuk menemukan titik potong sumbu P, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 120 min 4 dikali 0 sama dengan 120. Untuk menentukan harga pasar sebesar 80.000 per unit, maka dapat kita tentukan dengan P sama dengan 80, lalu 80 kita pindahkan ke sini sama dengan 120 min 4Q, Q kita pindahkan ke sini, Q sama dengan 120 min 80 dibagi 4. Hasilnya di sini ditemukan sebesar 10. Sebenarnya dari ketiga ini kita langsung saja bisa menemukan atau menentukan surplus konsumennya, tetapi alangkah baiknya kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, karena di sini sudah ditentukan titik potong sumbunya, maka langsung saja kita tulis di sini. Di sini titik potong Q adalah 30 dan titik potong sumbu P adalah 120. Maka kita langsung saja dapat menara garis fungsi permintaan dari 30 ke 120. Nah, ini dia. Jika harga pasar 80.000 per unit, hasilnya adalah 10. Maka dari sini dapat kita tentukan surplus konsumennya, di mana yakni kita akan menentukan luas segitiga yang berada di dalam sini dengan menggunakan rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Lalu di sini adalah 80 ini ke 10 ini adalah alasnya, dan 120 ke 80 ini adalah tingginya. Maka dapat kita tentukan di sini atau kita tulis sebagai berikut. Surplus konsumen
dapat kita tentukan sebagai berikut. CS sama dengan 10 dikali 120 min 80 dibagi 2. Dan nanti hasilnya ketemunya 200. Maka surplus konsumen pada harga pasar 80.000 per unit adalah Rp200.000. Kemudian untuk jawaban yang B, di sini telah diketahui jika harga pasar turun dari 80.000 per unit menjadi 60.000 per unit, maka dapat kita tulis di sini P sama dengan 60, 60 sama dengan 120 min 4 Q kita pindahkan ke sini, lalu 120 di sini dan 60 kita pindahkan ke sini. Dan 120 dikurang 60 dibagi 4. Nanti ketemunya di sini 15. Ya, nanti ketemunya di sini ada 15. Untuk menentukan surplus konsumen di sini, maka kita perlu mencari luas segitiga terlebih dahulu dengan menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. CS sama dengan 15 dikali 120 min 60 dibagi 2. Nanti ketemunya di sini adalah 450. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi atau teori yang kedua. Pada teori kali ini adalah penerapan surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen, di mana payment ini sebagai harga terendah yang rela diterima oleh produsen, dan PR ini sebagai jumlah sebenarnya atau harga yang sebenarnya diterima oleh produsen, dan QR sebagai kuantitas real. Jadi, surplus konsumen ini berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Untuk menemukan surplus produsen, ini sama seperti mencari rumus luas segitiga. Ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita bahas contoh soal kasus yang kedua. Pada contoh kasus yang kedua, diketahui fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 15 tambah 3Q. Yang A ini adalah hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar sebesar 60.000 per unit. Dan yang B, jika harga pasar naik dari 60.000 menjadi 75.000 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Langsung saja kita jawab yang A terlebih dahulu. Untuk menggambar sebuah grafik, maka kita perlukan mencari titik potong sumbu P terlebih dahulu. Titik potong sumbu P, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15 ditambah 3 dikali 0. Nanti di sini ketemu 15. Terus kemudian di sini harga pasar 60.000 per unit kita masukkan sebagai berikut. P sama dengan 60. Kita pindahkan 60 ke sini. 60 sama dengan 15 ditambah 3Q. Q sama dengan min 15 dikurangi 60 dibagi 3. Nanti ketemunya hasilnya adalah di sini sebesar 15. Maka kalau ditentukan dari sini, kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, ini adalah harga pasar per unitnya, dan ini adalah sumbu Q atau titik potong sumbu Q-nya. Untuk menentukan surplus produsen di dalam sini, maka kita perlukan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Di mana di sini ini adalah alasnya, dari 60 ke 15 ini adalah alasnya, dan 60 ke 15 ini adalah sebagai tingginya. Maka diketahui PS sama dengan 15 dikali 60 min 15 per 2. Nanti hasilnya ketemunya 337,5. Maka jika harga pasar adalah 60.000 per unit, di sini surplus produksinya adalah sebesar 337,5. Lanjut ke jawaban yang B. Di sini telah diketahui jika harga pasar naik dari 60.000 menjadi 75.000 per unit, maka dapat ditulis di sini P sama dengan 75, dan 75 dipindah ke sini. 75 sama dengan 15 ditambah 3Q. Q kita pindahkan ke sini. Q sama dengan
Min 15 dikurangi 75 dibagi 3. Nanti hasilnya ketemunya adalah di sini 20. Nah, di sini 20. Nah, ini adalah harga pasar naik sebesar 75.000, 75.000. Dan ini adalah key. Maka dari sini kita dapat mencari surplus produsen dengan menggunakan rumus luas segitiga skala alas kali tinggi. CS sama dengan 20 dikali 75, di mana 75 ini adalah alasnya dari sini ke sini, dan 15 ini adalah tingginya. Dari sini 75 ini ke sini. Dibagi 2. Nanti ketemunya di sini adalah sebesar 600. Maka jika harga pasar naik dari 60.000 menjadi 75.000 per unit, di sini telah ditemukan surplus produsen sebesar 600.000. Untuk selanjutnya, pada teori yang ketiga kita akan membahas tentang surplus total, di mana yakni surplus total adalah jumlah antara surplus konsumen dan surplus produsen. Yakni di sini adalah diketahui TS sama dengan CS ditambah PS, atau bisa disebut dengan Pmax ini ditambah dengan Pmin. Di sini adalah equilibrium, dan di sini adalah surplus produsen dan surplus konsumen. Selanjutnya, untuk contoh kasus yang ketiga, di sini diketahui fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q, dan fungsi penawarannya PS sama dengan 15 ditambah 3Q. Harga pasar berada pada harga equilibrium. Hitunglah besar surplus totalnya. Jawab. Di sini kita ketahui jika PD sama dengan PS. Maka di sini 120 min 4Q sama dengan 15 ditambah 3Q. 4Q kita pindahkan ke sini, dan 3Q kita pindahkan ke sini. Maka dapat kita tentukan sebagai berikut. Min 4Q dikurangi 3Q sama dengan 15 min 120. Ini 120 pindah di sini. Min 7Q sama dengan min 105. Di sini telah ditentukan Q sama dengan 15. Selanjutnya kita akan menentukan substitusi nilai Q, di mana P adalah harga pasar berada pada harga equilibrium. P sama dengan 15, ini 15 ditambah 3 dikali 15 sama dengan 60. Jadi titik koordinat equilibrium di sini dapat ditentukan sebagai berikut, 15,60. Berikut adalah contoh gambar grafiknya. Nah, maka di sini telah harga pasar tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Di sini 60 dan 15. Q sebagai 15. Untuk 120 dan 30 ini sudah ada pada contoh kasus nomor 1. Untuk menentukan besar surplus totalnya, maka disinilah letak surplus totalnya, di mana PS ditambah dengan CS. Nah, seperti berikut. CS sama dengan 450 dan PS-nya sama dengan 337,5. Nah, ini adalah hasil dari contoh kasus pada nomor 1, di mana CS sebesar Rp450 dan PS 337,5, dan surplus totalnya dapat dirumuskan sebagai berikut. TS sama dengan 450 ditambah 337,5 sama dengan 787,5. Maka besar surplus totalnya adalah 787,5. Baik, selanjutnya ini teori 4 dalam penerapan fungsi biaya, di mana biaya total atau TC dalam operasional perusahaan meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, di sini dapat dirumuskan sebagai berikut. FC sama dengan K, di mana FC ini adalah biaya tetap atau bisa diibaratkan biaya sewa pabrik yang sudah ditetapkan. Dan VC ini adalah variable cost, di mana biaya dipengaruhi oleh kuantitas barang tersebut. Dan TC ini adalah total biayanya, jadi seluruh total biaya dari FC ditambah VC sama dengan K ditambah V dikali Q. Nah, berikut ini adalah contoh grafiknya. Nah, ini mengapa grafik VC selalu mendatar? Dikarenakan ini adalah biaya tetap atau
selalu membayar tetap. Nah, kemudian PC. Mengapa PC selalu dimulai dari nol? Dikarenakan ada barang yang diproduksi dari sini. Berarti V dikali Q kini sama dengan 0, berarti 0 dikali V. Maka dimulainya selalu dari sini, dari 0 ke sini. Dan selanjutnya adalah TC. TC ini adalah diakibatkan karena tidak ada pembayaran dari PC. Berarti dia selalu dimulai dari sini, FC. Karena biayanya selalu tetap meskipun tidak ada pembayaran. Selanjutnya kita next slide kepada contoh soal. Berikut adalah contoh kasus soal yang keempat, di mana biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp40.000, sedangkan biaya variabelnya memiliki persamaan PC sama dengan 200 Q. Maka carilah persamaan biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit? Nah, untuk selanjutnya mari kita langsung jawab. Diketahui FC ini adalah sebesar Rp40.000 dan PC ini sama dengan 200 Q. Jawab, TC sama dengan FC ditambah PC sama dengan 40.000 ditambah 200 Q. Nah, jika produksi 500 unit, maka PC sama dengan 200 dikali 500 sama dengan Rp100.000. Terus selanjutnya TC sama dengan 40.000 ditambah 100. Dan ketemu di sini adalah Rp140.000. Nah, untuk contoh grafiknya seperti berikut. Nah, di sini adalah kurva penerimaan totalnya. Dan di sini adalah VC jika produksi 500 unit. Dan di sini adalah biaya tetap atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp40.000. Selanjutnya kita masuk kepada penerapan teori yang kelima dalam penerapan fungsi penerimaan. Penerimaan total atau TR perusahaan didapatkan dari harga produk P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual atau Q. Dapat dirumuskan sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan F dikali Q. Nah, contoh grafiknya seperti berikut. Di mana TR selalu dimulai dari titik 0. Dimulai dari titik 0, titik koordinat 0. Nah, kita masuk pada contoh yang kedua. Diketahui harga jual produk adalah sebesar 400.000 per unit. Maka carilah persamaan penerimaan total. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 200 unit? Lalu gambarkan kurva penerimaan totalnya. Nah, maka langsung kita jawab sebagai berikut. Diketahui P sama dengan 400.000. Jawab TR sama dengan P dikali Q sama dengan 400 Q. Jika terjual 200 unit, TR sama dengan 400 Q. Sama dengan 400 dikali 200. Nah, ini 400 dikali 200. Kemudian nanti sebesar Rp80.000. Nah, ini contoh grafiknya. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penerapan presentasi di dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.